saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Razia di Pelabuhan Merauke, petugas temukan ratusan liter miras. KKB beraksi di hari Natal, seorang warga Kabupaten Yahukimo tewas dibacok. Terjatuh saat berwisata di air terjun Siklop Sentani, seorang warga Kanada dievakuasi ke rumah sakit. Tim SAR Jayapura mengevakuasi seorang warga negara asing yang terjatuh di kawasan wisata air terjun Siklop Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu. Kevin Martin berusia 61 tahun, merupakan warga Kanada. Kejadian berawal saat korban melakukan pendakian di lokasi wisata Siklop bersama rekannya. Saat dalam perjalanan turun, korban terpleset dan mengalami cedera pada bagian tungkai atas sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan. Rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Jayapura. Tim SAR mengerahkan belasan personel dan berhasil mengevakuasi korban dari bawah tebing air terjun. Korban dibawa menggunakan ambulans dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari untuk mendapatkan penanganan medis. Basarnas Jayapura mengimbau warga yang berwisata, khususnya para pendaki, untuk selalu memperhatikan keselamatan, kondisi fisik, dan faktor cuaca saat melakukan aktivitas alam bebas. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Dua hari menjelang pergantian tahun, di Merauke harga daging sapi kembali mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram. Sebelum perayaan Natal, harga daging sapi telah naik Rp10.000 per kilogram. Kini harga daging sapi mencapai Rp155.000 per kilogram dari sebelumnya Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat menjelang tahun baru. Kalau harganya daging kemungkinan besar akan naik Rp5.000, Pak. Dari harga Rp150 jadi kena Rp155. Itu kemungkinan besar akan naik lagi. Menjelang tahun baru nih ya? Menjelang tahun baru, Pak. Kenapa sampai begitu, Pak? Nah, ini kan barang sapi yang kurang, Pak. Mau bagaimana? Itu kan namanya pemasokan yang kurang. Para pedagang memperkirakan usai perayaan malam tahun baru harga daging sapi akan kembali normal pada kisaran Rp130 hingga Rp140.000 per kilogram. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini bawang merah lokal di Merauke masih sulit didapatkan. Akibat keterbatasan pasokan, harga bawang merah terus mengalami kenaikan karena sebagian besar pasokan harus didatangkan dari Makassar dan Nusa Tenggara. Jika sebelum Natal, harga bawang merah berkisar Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat. Itu berapa, Pak, per kilonya? 60. 60, sekarang berapa? 70.000. 70 per kilo ya? Ya, Kira-kira bakal naik lagi nih? bakalan naik lagi katanya. Oh gitu. Memang bawang dari Merauke bukan? Bukan dari mereka. Pedagang belum dapat memastikan stabilitas harga ke depan. Mereka menilai harga bawang merah masih berpotensi naik mengingat kondisi cuaca hujan yang masih terus terjadi dan dapat mengganggu distribusi pasokan. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Tugas Pengamanan Objek Vital Yonif 301 Prabu Kian Santang membagikan bingkisan Natal terutama kepada warga yang ada di pedalaman Tembagapura. Pembagian bingkisan digelar oleh tentara yang sengaja berpakaian seperti Santa Claus. Santa Claus tentara mengejutkan warga di 7 kampung distrik Tembagapura. Bantuan yang dibawa oleh tentara yaitu sembako dan hadiah Natal berupa makanan ringan, topi Sinterklas, Alkitab, alat tulis, buku gambar, pensil warna, dan pakaian.
Pembagian topi Natal turut menambah suasana sukacita di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Natal. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden Prabowo, dan khususnya kepada TNI yang sudah menjaga keamanan kami di Papua. Kami semoga dapat menyenangkan dalam setiap apapun yang kami ada ini. Semoga kami dari masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda membilang banyak terima kasih. Terima kasih. Saya dari Kampung Weni sudah bantu Bama, Supermi, beras, pakaian. Baik mungkin tidak ada kata-kata yang lain, mungkin kata terima kasih kepada anak pos. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Danki, Bapak Danpos, dengan anak buah. Terima kasih banyak. Ayo. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden Prabowo dan khususnya kepada TNI yang sudah menjaga keamanan kami di Papua. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Dan bingkisan ini bukan hanya bentuk bantuan, namun juga wujud kasih sayang, kepedulian, serta kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Bingkisan yang dibagikan tentara berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tradisi bakar batu sudah melekat pada suku Dani, Pegunungan Tengah Papua sejak dulu. Bakar batu kerap dilakukan warga asli di Puncak Jaya untuk mensyukuri berkat Tuhan. Ratusan warga dan tentara dari Satgas Yonif 112 Dharma Jaya, Pos Kalome Puncak Jaya pada hari Sabtu menggelar acara adat bakar batu bersama masyarakat dan tokoh adat di Kampung Jigobak. Selain melaksanakan tradisi adat bakar batu, tentara juga menyalurkan bantuan sembako, Alkitab, Rosario, serta alat tulis sekolah kepada anak-anak dan warga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini mewakili dari Klasis 10 gereja. Ini Klasis Tesiura, tempatnya meletakkan tanah ini sudah dilama tapi belum dibangun. Oleh karena itu kami masyarakat ini dari distrik Wengi dan distrik Kalome dan distrik Yonif punya pos teritorial ini, pos Kalome ini merah putih. Salah satu ini khususnya jemaah Klasis Tesiura ini kami kekurangan sudah solar, sudah batuan sudah sediakan ini, tapi karena alat beratnya tidak ada. Satgas berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya. Bakar batu dan penyerahan bantuan yang dilakukan Satgas menjadi simbol persaudaraan serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di Kabupaten Puncak Jaya. Rianto Nai melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua peristiwa penganiayaan berat terhadap warga pendatang terjadi di kota Dekai pada hari Natal. Akibat kejadian tersebut, satu warga meninggal dunia, sementara satu korban lainnya kritis. Peristiwa pertama terjadi pada Kamis malam. Ramli ditemukan meninggal dunia dengan luka bacok di bagian leher di Jalan Dekai. Peristiwa kedua terjadi pada hari Jumat di Jalan Yahukimo Kota, namun korban tidak meninggal. Diduga pelaku lebih dari satu orang dan menggunakan senjata tajam. Kamis malam 25 Desember 2025 hingga Jumat pagi 26 Desember 2025 telah terjadi 2 kali kejadian penganiayaan berat terhadap masyarakat sipil pendatang di wilayah Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Menyikapi 2 kejadian tersebut, personil gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Karten melaksanakan olah TKP, meningkatkan patroli gabungan, serta melakukan razia di sejumlah titik-titik rawan seputaran Kota Dekai, guna mencegah aksi susulan. Hingga saat ini polisi dan tentara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan situasi yang mencurigakan. Rianto Nai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan.
Arus pemudik yang datang ke Merauke untuk merayakan Natal dan Tahun Baru terus terjadi di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Tim pengamanan Posko Nataru secara intensif melakukan razia terhadap penumpang maupun barang bawaan. Hasilnya, petugas menggagalkan penyeludupan ratusan liter minuman keras oplosan yang dibawa oleh penumpang. Miras tersebut disembunyikan di sela-sela pakaian dalam kondisi sudah dikemas rapi dan siap untuk diperdagangkan. Miras ini diduga berasal dari Tual, Maluku Tenggara dan akan diperjualbelikan di Merauke saat pergantian tahun. Sirimau di Pelabuhan Yosudarso, Merauke, aparat gabungan yang terdiri dari Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke beserta OP Lilin Pelabuhan dan aparat lainnya berhasil mengamankan miras jenis Sopi yang berasal dari luar Merauke. Dan barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di areal Pelabuhan Laut Merauke. Penumpang yang membawa miras hanya diberi peringatan keras, sementara ratusan liter miras yang disita langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke dalam tanah. Gencarnya razia miras yang dilakukan jajaran kepolisian bersama petugas gabungan membuat aktivitas produksi dan peredaran miras ilegal di Merauke tidak berjalan lancar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. BDK, silakan bersama. Menjelang Tahun Baru, Kemenak Papua mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk terus mempererat kerukunan antar umat beragama dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban. Ajakan tersebut disampaikan Clemens Taran usai kegiatan Jalan Santai Kerukunan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua. Kakanwil Kemenak Papua berpesan agar momentum Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturahmi dan semangat toleransi yang selama ini telah terjaga dengan baik di tanah Papua. Kita berharap dengan momentum perayaan Natal, pertama, basis keluarga diperkuat. Kalau keluarga sudah diperkuat, maka dia berdampak bagi kehidupan di lingkungan, tapi juga kehidupan bermasyarakat dan kehidupan beragama. Nah, bagi umat Kristen dan Katolik, silakan memaknai perayaan Natal sebagai bagian di mana mendekatkan diri pada Tuhan, dan bahwa dalam momentum perayaan Natal, kita mesti bersaudara dalam pesan-pesan kemanusiaan. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Yohanes Walilo mengatakan pemerintah mendukung penuh seluruh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Kementerian Agama, dalam rangka memperkuat kebersamaan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kami, pemerintah Provinsi Papua, sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh semua lembaga yang ada di sini, termasuk Kementerian Agama. Untuk itu, kebersamaan yang kita sudah bangun ini, kami berharap ke depan terus kami bangun sehingga ada kebersamaan di antara kita, saling mengisi satu dengan yang lain di kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Kakanwil menambahkan Papua Damai bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi sikap hidup dan budaya bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang kakek ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terlentang di saluran drainase di kawasan persawahan Kampung Kuprik, Kabupaten Merauke. Korban bernama Parno, berusia 74 tahun, yang sejak 5 hari terakhir dilaporkan menghilang dari rumah. Parno ditemukan di kawasan persawahan dalam keadaan meninggal dunia. Sejumlah saksi menyebutkan sebelum ditemukan meninggal, korban sempat terlihat mondar-mandir di sekitar kawasan tersebut. Namun hingga saat ini, belum diketahui tujuan korban berada di lokasi tersebut. Menurut Kepala Kampung Kuprik, Irwanto Ramlan, korban bukan merupakan warga setempat dan hanya beberapa hari berada di Kampung Kuprik untuk mengunjungi anaknya. Kenal sama korbannya? Nggak kenal, dia warga Kuprik, tapi baru pindah saja ke Kuprik. Oh. Ya, jadi kita belum kenal itu siapa. Setelah nanti dari polisi datang mengidentifikasi, baru kita cek ke warga. Ada yang kenal
almarhum ini. Karena beberapa hari yang lalu, mulai hari Minggu, beliau di sawah. Oh gitu. Tetapi warga pun tidak begitu kenal, sehingga mereka lihat saja. Begitu. Karena kondisi jasad yang sudah tidak memungkinkan untuk diautopsi, korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Pemakaman dilakukan oleh keluarga dengan disaksikan petugas kesehatan dan kepolisian. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Juliana Paisi berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.